mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana, yang beranggotakan oleh Aulia Faradilasari dan saya sendiri Anissa Akmalia. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disebutkan bahwa tipu itu kecoh daya cara perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, seperti bohong, palsu, dan sebagainya berikut, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Dengan demikian, maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak, yaitu orang menipu disebut dengan penipu, dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompok. Yang kedua, kita akan membahas tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan. Dibagi menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif yang A, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang B, yaitu melawan hukum. Yang kedua yaitu objektif, yang A yaitu menggerakkan orang lain, dan yang B yaitu menggunakan berbagai cara, seperti nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Yang terakhir yaitu sanksi pidana. Pada pasal 378 KUHP, telah menentukan ancaman atau sanksi, yaitu pidana penjara paling lama selama 4 tahun. Dan juga ada unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Mulyanto. Yang pertama adalah ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain. Dan yang kedua yaitu penipu, bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu, ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang lain dan menyerahkan barang itu. Yang terakhir yaitu yang menjadi korban penipuan harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan A. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya. B. Yaitu si penipu harus memperdaya korban dengan satu akal yang diatur dalam 378 KUHP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk penipuan dan akibat hukumnya. 1. Penipuan pokok dirumuskan dalam pasal 378 KUHP dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Penipuan ringan. Penipuan ringan telah dirumuskan dalam pasal 379 KUHP dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Ketiga, penipuan dalam hal jual beli. Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam pasal 379A dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, dan yang dilakukan penjual dalam pasal 383 dan 386 dengan pidana penjara 4 bulan sampai 4 tahun. Selanjutnya ada penipuan dalam karya ilmiah dan lain-lain. Penipuan membubuhkan nama atau tanda palsu pada karya di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni diatur dalam pasal 380 KUHP dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan, atau denda paling banyak Rp5.000. Lalu ada penipuan dalam asuransi. Penipuan dalam asuransi dibahas dalam 2 pasal, yaitu pasal 381 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, dan pasal 382 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu ada penipuan persaingan curang. Bentuk penipuan ini diatur dalam pasal 382 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Selanjutnya ada stelionat. Stelionat atau dapat disebut penipuan dalam hal yang berhubungan dengan hak atas tanah telah dirumuskan dalam pasal 385 KUHP dengan hukuman penjara selama 4 tahun penjara. Lalu ada penipuan dalam pemborongan. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 387 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
Lalu ada penipuan dalam batas perkarangan. Penipuan ini diatur dalam pasal 389 KUHP dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Dan ada penyiaran kabar bohong. Bentuk penipuan ini diatur dalam pasal 390 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Selanjutnya ada penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga. Pidana ini diatur dalam pasal 391 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Dan terakhir ada penipuan dengan penyusunan neraca palsu. Pidana ini diatur dalam pasal 392 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Nah, penipuan atau perbuatan curang tertuang dalam pasal 378 sampai 395 KUHP. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus penipuan. Kasus penipuan jual beli tanah. Polres Metro Jakarta Utara mengungkapkan penipuan jual beli tanah dengan kerugian korban mencapai 5,69 miliar. Kasus ini terjadi sejak Juli 2013 hingga September 2017. Wakapolres Jakarta Utara mengatakan kasus itu merupakan tindak pidana mafia tanah, yakni dengan sengaja membuat surat palsu atau akta jual beli palsu. Polisi menangkap 4 tersangka, dan para tersangka dijerat pasal 263 ayat 1 dan 2, pasal 378, dan pasal 372 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Bunyi pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu tentang pasal pemalsuan surat. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Lalu ada pasal 263 ayat 2 KUHP, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya ada pasal 378 KUHP, perbuatan curang atau penipuan. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu ada pasal 372 KUHP yaitu pasal penggelapan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dapat kita ketahui bahwa penipuan ada banyak macam dan bentuknya, seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Untuk kasus penipuan jual beli tanah di atas, merupakan penipuan pokok. Selain kasus penipuan, tersangka juga melakukan penggelapan dan pemalsuan surat yaitu akta jual beli palsu. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.